Shalom, selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang rasanya pada malam hari ini kita boleh memiliki kesempatan yang begitu indah untuk boleh sama-sama mempelajari pekabaran firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap harinya. Dan pada saat ini kita boleh tiba pada pelajaran hari Minggu. Di sana judul besarnya adalah Hukum Perjanjian. Dan di pelajaran hari Minggu kita boleh melihat kisah daripada pemilihan bangsa Israel. Adapun sebelum daripada kita mempelajari pelajaran yang ke-8 ini mengenai hukum dan perjanjian, maka kita perlu bantuan ataupun urapan daripada Roh Kudus Tuhan untuk menyanggupkan kita di dalam mempelajari pekabaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Tuhan di surga, kami datang menghadap hadirat Tuhan. Saat ini kami membutuhkan pertolongan daripada Engkau untuk boleh memampukan dan melayakkan kami di dalam mempelajari pekabaran firman Tuhan, pelajaran yang begitu indah tentang kisah perjalanan bangsa Israel di dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan telah memimpin kehidupan mereka dan memilih mereka secara khusus untuk boleh menjadi mitra kerja Allah. Oleh sebab itu janji yang sama dan tugas yang sama juga Tuhan telah berikan bagi kami, umat yang sisa yang hidup pada zaman akhir ini, untuk boleh menyatakan terang kebenaran dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka pelajaran kita, pelajaran yang ke-8. Saya akan bacakan ayat hafalannya atau ayat intinya di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Kita kembali kepada pelajaran kita malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan yang terkasih, ada sebuah frase yang penting atau kalimat sepenggal kata yang begitu penting yang dituliskan di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-23 menyatakan sebuah frase penting. Di sana dikatakan, Dia atau Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Raja Daud memahami bahwa di sepanjang kehidupannya hanya Allah lah satu-satunya yang menuntun kehidupannya. Demikian juga pelajaran untuk kita yang hidup pada saat ini, bahwa Allah tidak akan pernah membawa umatnya, membawa anak-anaknya untuk tersesat di dunia ini. Begitupun dengan pemazmur yang lain mengatakan bahwa biarlah aku hidup menurut petunjuk perintahmu sebab aku menyukainya. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab segala perintahmu benar. Hukum Allah itu aman, jalan yang kokoh melewati rawa berbahaya dalam keberadaan manusia. Dan pekan ini pelajaran yang pertama pada hari Minggu akan mengajarkan kita berpusat pada hukum Allah, yang lebih tepatnya hukum ini diberikan dan disaksikan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam perjanjian Sinai. Melangkah daripada pelajaran hari Minggu, di sana dituliskan judulnya adalah pemilihan bangsa Israel. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Dan ketika kita berbicara tentang tradisi bangsa Yahudi, ada sebuah pengajaran bahwa di sana dikatakan Allah membuat perjanjian dengan orang Israel hanya karena bangsa-bangsa lain terlebih dahulu menolaknya. Inilah tradisi yang dipahami, yang diimani dan dipercaya oleh bangsa Yahudi, bahwa dikatakan Allah itu memilih bangsa Israel karena sebelumnya bangsa-bangsa lain sudah menolak pekabaran Tuhan. Apakah demikian adanya? Tentunya firman Tuhan, Alkitab ataupun kitab suci tidak memiliki bukti yang valid atau yang benar untuk membenarkan statement daripada tradisi bangsa Yahudi itu. Tetapi apapun alasannya, bahwa poin yang bisa kita ambil adalah
Allah memilih bangsa Ibrani bukan karena mereka pantas mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang tinggi dari Tuhan. Tuhan memilih bangsa Israel bukan berarti mereka memiliki sebuah kepantasan untuk melayakkan mereka menerima janji ataupun pemilihan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel jumlah mereka sedikit. Dari segi jumlah, mereka adalah satu kelompok atau suku dari perbudakan. Mereka juga secara politik dan militer lemah, ditambah lagi budaya dan agama mereka bercampur. Dan tidak ada alasan lain yang melayakkan mereka sebenarnya untuk menjadi satu-satunya pilihan dari bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi jawaban dari semua yang sudah saya sampaikan adalah bahwa dasar pemilihan mereka itu terletak pada rahasia kasih dan karunia Allah. Itu sebabnya tidak ada satupun dari apa yang dimiliki bangsa Israel ini yang melayakkan mereka untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Dari segi jumlah, dari segi peperangan, dari segi kepandaian, dari segi apapun itu, mereka sebenarnya tidak layak. Tetapi karena kasih karunia Allah, itulah satu-satunya jawaban yang memberikan kepastian bahwa bangsa Israel telah dipilih oleh Allah. Melanjutkan daripada pelajaran ini, apabila kita menarik kesimpulan bagi kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7, kita sering mengklaim diri kita sendiri sebagai Israel modern, yang dipanggil Tuhan bukan hanya ditebus, tetapi untuk memberitakan pekabaran penebusan dalam konteks pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Singkatnya, kita percaya bahwa kita memiliki sesuatu yang harus kita sampaikan, kebenaran yang kita punya, yang harus kita berikan kepada orang-orang, bahkan kepada dunia yang berada di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya situasi yang terjadi ketika bangsa Israel kuno dan situasi yang terjadi di masa kehidupan kita saat ini adalah hal yang sama yang digambarkan di dalam pelajaran sekolah Sabat. Bagaimana tujuan pemilihan orang Israel bukan untuk membawa bangsa Ibrani ke dalam satu kelompok yang menyendiri, lalu menumpuk janji keselamatan dan penebusan untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa Kristus mati untuk semua manusia, maka penebusan yang ditawarkan Tuhan kepada orang Israel itu jugalah yang ditawarkan kepada seluruh dunia juga. Peran yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel kuno pada masa yang lampau adalah peran yang sama juga yang diberikan kepada kita, umat anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7. Israel diharapkan menjadi alat oleh mana penebusan ini dikenal. Tuhan memilih mereka untuk boleh menyatakan bahwa ada keselamatan, ada sebuah kemenangan bila kita hidup di dalam Yesus Kristus. Dan pekabaran ini juga yang menjadi pekabaran kita, Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang dipanggil memiliki peran dan tugas yang sama untuk membagikan pekabaran bahwa kebenaran, keselamatan, bahkan kasih karunia hanya berada di dalam satu oknum, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Inilah yang boleh menjadi pelajaran bagi kita semua pada malam hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua, dan saya bawakan pekabaran ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.